Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke Ibu, mau mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua. Dipertahankan ya kehadirannya. Ibu mau tanya sama kalian, masih ingat nggak materi minggu lalu kita telah belajar materi apa? Ya betul, minggu lalu kita telah belajar materi membaca dan memprediksi data dari sebuah tabel atau diagram. Sekarang anak-anak coba perhatikan diagram di depan. Diagram tersebut jumlah hasil tangkapan ikan dari tahun 2003 sampai tahun 2008. Sekarang Ibu mau tanya sama kalian, pada tahun berapa hasil tangkapan ikan sangat rendah? Betul, pada tahun 2004. Pada tahun 2004 hasil tangkapan ikan sangat rendah karena hanya mencapai 2.000 ton saja. Pertanyaan kedua, pada tahun berapa hasil tangkapan ikan sangat tinggi? Betul, pada tahun 2007. Pada tahun 2007 hasil tangkapan ikan sangat tinggi, mencapai 5.000 ton. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah nilai yang mewakili sejumlah data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Ukuran pemusatan data terbagi atas 3. Ada min, median, dan modus. Untuk min, median, dan modus terbagi lagi atas 2. Untuk data tunggal dan data kelompok. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi min, median, modus untuk data tunggal. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat menentukan nilai min dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan median data tunggal dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menentukan modus data tunggal dengan tepat. Sekarang anak-anak perhatikan tokoh di depan. Beliau adalah Dr. Geni Citaguchi. Ada yang pernah dengar nama beliau? Beliau ini lahir pada tanggal 1 Januari 1924. Beliau lahir di Jepang. Beliau adalah insinyur dan ahli statistik terkenal di Jepang. Mengapa dikatakan terkenal? Karena perusahaan manufaktur di Jepang sangat mengenalkan kata-kata beliau. Perusahaan manufaktur di Jepang itu mengutamakan ketahanan, keawetan, dan kepuasan pelanggannya. Gitu. Pesan moral yang dapat kita ambil dari kontribusi Taguchi antara lain, dengan belajar statistika, kita dapat melihat hasil belajar kita. Sudah berhasil atau belum? Kalau kita belum berhasil, kita bisa mengontrol dan memperbaiki hasil belajar kita. Selanjutnya yang kedua, dengan belajar statistika, kita belajar menjadi manusia yang jujur, berbicara sesuai data dan fakta. Oke, masuk pada materi yang pertama, yaitu min. Min atau rata-rata data tunggal adalah nilai hasil bagi dari jumlah seluruh data dengan banyaknya data. Min biasa disimbolkan dengan X bar. Seperti ini ya. X itu bacanya X bar. Dan untuk penulisan rumusnya, kita bisa tuliskan rumusnya. Jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Untuk penyimbolan, jumlah seluruh data kita simbolkan dengan sigma X. Dan untuk banyaknya data kita simbolkan dengan N. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Hasil nilai tes matematika dari 9 siswa sebagai berikut. 10, 9, 7, 4, 6, 8,
647. Kita disuruh menentukan nilai min dari data tersebut. Caranya, kita tuliskan ulang apa yang diketahui dari soal. Yang diketahui dari soal adalah data nilai tes dari 9 siswa. 10, 9, 7, 4, 5, 8, 6, 4, 7. Setelah itu kita disuruh mencari minnya. Kita masukkan saja data yang ada ke dalam rumus. X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N. Untuk sigma X kita jumlahkan seluruh datanya. 10 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 7. Dibagi dengan, kita hitung banyaknya data ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyaknya data ada 9. Setelah itu kita jumlahkan. 10 tambah 9 tambah 7 tambah 4 tambah 5 tambah 8 tambah 6 tambah 4 tambah 7. Berapa anak-anak? Ya, betul. 60. 60 kita bagi dengan 9. 60 dibagi 9 berapa anak-anak? Ya, betul ya. 6,67. Jadi, nilai min dari data tersebut adalah 6,67. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu median. Median merupakan nilai yang berada tepat di tengah data. Untuk mencari nilai median, kita harus mengurutkan data terlebih dahulu. Untuk rumusnya terbagi atas dua. Ada untuk data ganjil dan ada untuk data genap. Untuk penulisan rumus data ganjil, ME sama dengan X, N ditambah 1 dibagi 2. Selanjutnya untuk data genap, ME sama dengan X, N dibagi 2 ditambah X, N dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Contoh soalnya masih sama seperti yang tadi. Kita menggunakan data dari 9 siswa. Yang berbeda di sini kita harus apa? Ya, betul. Kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Untuk pengurutan data, kita bisa mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau dari yang terbesar sampai yang terkecil. Sekarang anak-anak bantu ibu untuk mengurutkan data yang ada di sana. Kita mulai dari yang terkecil ya. 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Setelah kita mengurutkan datanya, kita hitung data ini termasuk data ganjil atau data genap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 termasuk data ganjil, betul ya? Sekarang kita menggunakan rumus data ganjil. ME sama dengan X, N tambah 1 dibagi 2. Untuk N-nya kita ganti dengan 9. 9 ditambah 1 dibagi 2. X10 dibagi 2 sama dengan X5. Sekarang pasti kalian bertanya, apa sih Bu X5 itu? X5 ini adalah menunjukkan data kelima. Kita hitung dari data yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata X5 ini adalah 7. Jadi median dari data tersebut adalah 7. Selanjutnya kita akan masuk pada materi modus. Modus hanya berfokus pada nilai yang sering muncul. Gitu ya. Kita langsung masuk pada contoh soal. Contoh soalnya masih sama seperti yang tadi. Namun sekarang kalian perhatikan yang telah kita urutkan untuk mempermudah kita dalam pengerjaan. Kita lihat. Untuk angka 4-nya ada berapa? Betul, ada 2. Untuk angka 5-nya ada berapa? Ya, betul, ada 1. Untuk angka 6-nya ada berapa?
Ya, betul. 1. Selanjutnya untuk angka 7 ada berapa? Ya, ada 2. Selanjutnya angka 9 ada berapa? Ya, betul, ada 1 ya. Selanjutnya angka 10 ada berapa? 1. Betul, ada 1. Sekarang kita perhatikan dari tabel berikut. Nilai mana yang sering muncul? 4 dan 7, betul ya. Nilai yang sering muncul empat dan 7. Jadi 4 dan 7 adalah modus dari data tersebut. Bagaimana anak-anak setelah penjelasan ibu tadi? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Kalian sudah paham semua? Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam pengerjaan LKPD. Untuk pengerjaan LKPD ini, Ibu akan membimbing kalian dalam pengerjaannya. Sudah pegang LKPD semua? Sekarang anak-anak perhatikan soal yang ada di situ. Data tinggi badan 7 siswa-siswi SMP kelas 8 sebagai berikut. 150, 145, 160, 175, 140, 165, dan 145. Tentukan nilai min, median, dan modusnya. Sekarang anak-anak tuliskan apa yang diketahui dari soal. Ya, betul. Data tinggi badan dari 7 siswa-siswi SMP kelas 8. Sekarang tuliskan ulang datanya. Sudah semua? Selanjutnya, kalian hitung banyaknya data ada berapa? Ya, betul. Ada 7. Sekarang yang ditanyakan apa? Ya, betul. Kita sekarang disuruh mencari nilai min, median, dan modus. Kita masuk pada penyelesaian yang pertama untuk minnya. Untuk rumusnya, min X bar sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Kalian jumlahkan dulu keseluruhan data, setelah itu bagi dengan banyaknya data. Sudah dapat? Jumlah keseluruhan data berapa? Ya, betul. 1080 dibagi dengan 7. Hasilnya berapa? 154,3. Jadi 154,3 adalah nilai rata-rata yang kita peroleh dari data tersebut. Selanjutnya kita disuruh mencari median. Nah, untuk median tadi kita harus apa? Betul, kita harus urutkan datanya terlebih dahulu. Nah, untuk mengurutkan data, silahkan anak-anak tuliskan kembali urutan data dari yang terkecil sampai yang terbesar di LKPD. Sudah semua? Oke, kalau sudah, sekarang kalian hitung banyaknya data itu termasuk data ganjil atau data genap? Betul, data ganjil ya. Jadi kita menggunakan rumus data ganjil. Rumus data ganjil ME sama dengan N ditambah 1 dibagi 2. Sama dengan N-nya berapa? 7. 7 tambah 1 dibagi 2? 4, betul ya? 4. Setelah itu kalian hitung data keempat dari data yang terkecil berapa? 150. Jadi median dari soal tersebut adalah 150. Selanjutnya kita mencari modus. Anak-anak perhatikan, di situ ada tabel. Kalian isi yang kosong. Sudah? Untuk 140 ada berapa? Betul, ada 1. Untuk 145 ada berapa? Betul ya, ada 2. Untuk 150 ada berapa? Ya, betul, ada 1. Untuk 160 ada berapa? Ya, ada 1. Untuk 165 ada berapa? 1. Sekarang kalian perhatikan, banyaknya data yang sering muncul. 145. Jadi betul ya, untuk modus pada soal berikut adalah 145. Bagaimana dalam pengerjaan LKPD? Apakah kalian semua paham? Semua paham ya? Oke, sekarang kita akan lanjut quiz
dalam bentuk permainan. Nama permainannya adalah Kahoot. Anak-anak, sekarang coba kalian buka internet kalian, ketikkan Kahoot di internet kalian. Ini ya, Kahoot. Sudah semua? Perintah kedua, kalian masukkan kode. Tunggu ya kodenya. Kodenya masih loading. Kodenya adalah 3000902. Ternyata sudah ada 2 yang masuk. Ayo, anak-anak silakan masuk. Ibu jelaskan ya, dalam permainan Kahoot ini kalian akan bermain cepat-cepatan. Siapa yang cepat menjawab itu nilainya lebih tinggi daripada yang lain, gitu ya. Bisa? Oke, bisa semua ya. Apakah sudah masuk semua? Kurang satu lagi. Ayo, silahkan masuk. Sudah semua? Oke, sudah semua ya. Kita mulai permainannya. Untuk soal, itu tidak akan muncul di layar HP kalian. Soalnya hanya akan muncul di depan. Jadi kalian perhatikan baik-baik, jangan sampai kalian salah warna. Bisa? Oke, kita masuk. Untuk soal pertama, tentukan min dari data berikut 3, 4, 5, 5, 6, 7, 5. Ayo, perhatikan warna-warnanya. 9, 7, 6, 5. Jawabannya adalah, sudah semua? Oke, kita lanjut. Kita lihat siapa yang paling cepat menjawab. Ya, ternyata Dian pemenangnya. Kita lanjut ke soal kedua. Apa yang dimaksud dengan median? Merah titik tengah, kuning data tunggal, biru nilai tengah dari suatu data, hijau nilai pinggir suatu data. Sudah? Ya, waktunya habis. Kita lihat jawaban yang paling tinggi siapa untuk yang nomor 2. Ya, Dian masih memimpin ya. Kita langsung lanjut ke soal nomor 3. Tentukan modus dari data berikut. 3, 4, 5, 5, 6, 7, 5. 4, 5, 3, 7. Oke, silakan. Waktunya habis. Kita lihat. Untuk urutan ketiga dimenangkan oleh Rania. Ada tepuk tangan untuk Rania. Untuk yang kedua, posisi kedua adalah Uzi. Tepuk tangan untuk Uzi. Posisi ketiga adalah Dian. Tepuk tangan untuk Dian. Oke, permainannya telah selesai ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian suka dengan pembelajaran hari ini? Bagus ya, semua suka. Sekarang kita lanjut. Ibu meminta kalian untuk membantu ibu dalam menyimpulkan materi hari ini. Apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Ya, betul. Kita telah belajar ukuran pemusatan data untuk mencari nilai min, median, modus, dan menentukan nilai min, median, modus. Ada yang masih ingin ditanyakan dari materi? Sudah semua paham? Oke, baik ya. Kalau semua paham, untuk bahan kalian belajar di rumah, Ibu akan mengirimkan tugas individu kalian kerjakan di rumah di Google Classroom ya. Dan dikumpulkan di Google Classroom juga. Bisa? Oke, bisa ya. Sekian pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan membahas ukuran pemusatan data min, median, modus untuk data kelompok. Oke, sebelum di pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sekian, selamat siang semua. Sampai jumpa minggu depan.